hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rencana sertifikasi pendakwah Islam (DAI) yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama membelah Majelis Ulama Indonesia. Program sertifikasi pendakwah ini jelas ditujukan untuk menyaring agar para pendakwah yang menyebarkan radikalisme, kebencian, dan pengkafir-kafiran orang lain tak lagi mendapat panggung di Indonesia. Lalu, kenapa sampai MUI terbelah? Salah seorang yang keras menyuarakan protes adalah Wakil Sekjen MUI, Tengku Zulkarnain. Lewat kicauannya di akun Twitter, ia membagikan sebuah gambar berlatar belakang warna ungu bertuliskan "Tolak sertifikasi DAI" pada 5 September. Dia menyatakan secara tegas menolak sertifikasi DAI yang akan dilakukan oleh Kemenak RI. Dia menyebut dua alasan penolakan. Pertama, Kemenak katanya tidak punya hak atas itu. Kedua, hal itu akan membuat puluhan juta dai tidak bisa berdakwah karena di-sweeping di mana-mana. Begitu juga Sekjen MUI, Anwar Abbas, mengancam akan mundur dari MUI jika MUI menerima program sertifikasi dai yang digagas Kementerian Agama. Abbas menyatakan bila program sertifikasi dilanjutkan dan MUI menerimanya, dia tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai Sekjen MUI. Abbas menyatakan gerah dengan cara pandang Menteri Agama saat ini yang dinilainya selalu meminggirkan Islam. Menurutnya, setelah melihat sikap dan cara pandang Menteri Agama yang selalu bicara tentang radikalisme yang ujung-ujungnya selalu mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam dan para dai-nya, dia secara tegas menolak program sertifikasi dai tersebut. Ia kemudian menegaskan pernyataan itu sebagai pertanggungjawaban dirinya di hadapan Allah dan umat Islam. Yang juga bersuara keras adalah Persaudaraan Alumni 212. Juru bicaranya, Novel Bamukmin dari FPI, menyatakan sertifikasi dai hanya akan memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan umat Islam. Menurut Novel, program ini sangat berbahaya dan akan mengkotak-kotakan para mubalik. Novel mengingatkan bahwa program ini akan menjadikan umat Islam terpecah dan saling berhadapan. Dia bahkan menuduh program ini adalah upaya adu domba anak bangsa yang dilakukan Neo-PKI. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu marah dengan program sertifikasi? Menteri Agama Fahrul Razi sudah menggulirkan rencana ini sejak akhir 2019 lalu. Fahrul menyatakan program ini diluncurkan untuk menangkal radikalisme. Menurutnya, para dai diharapkan bersatu padu menyampaikan pesan-pesan yang betul-betul bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Menurut Kemenak, sertifikasi ini bersifat sukarela. Tidak ada paksaan dalam proses pemberian sertifikat uji kompetensi penceramah tersebut. Artinya, kalaupun seseorang tidak mengikuti sertifikasi, seseorang dai tetap boleh berceramah. Jadi pendakwah tersebut tetap bisa berdakwah walaupun tanpa sertifikat. Pertanyaannya, benarkah MUI menolak program sertifikasi dai? Pertanyaan ini perlu diangkat karena faktanya program dai bersertifikat ini sebenarnya merupakan program MUI. Akhir tahun lalu, MUI menyatakan mulai menerapkan standarisasi dai pada 18 November 2019 untuk meningkatkan kompetensi penceramah. MUI bahkan sudah siap dengan sebuah program yang tertata matang. Standarisasi terbagi atas sejumlah materi, yakni wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah. Pada materi wawasan Islam wasati atau moderat, para dai diajak untuk mengulas tentang Islam yang diajarkan Rasulullah dan dijelaskan oleh para sahabat. Dalam program MUI ini, para pedai dibagi atas 3 kelas. Pertama, pedai senior yang sudah dikenal publik sebagai tokoh agama dan ulama di masyarakat. Kedua adalah dai yang sudah eksis di masyarakat. Level terakhir adalah para dai pemula. Sebelum menjalani tes seperti ulama yang sudah eksis, para dai muda harus mengikuti pelatihan sebagai dai sebelum tes 3 materi pokok. Para dai yang bersertifikat MUI diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas. Apabila dai bersertifikat melanggar isi fakta integritas,
MUI tidak langsung mencopot sertifikasi. Mereka akan menjalani rangkaian proses sidang etik. Dewan Etik kemudian akan mengambil keputusan dalam wujud sanksi yang terentang dari peringatan sampai pencabutan sertifikat. Wakil Presiden yang sampai sekarang masih menjadi Ketua MUI, Ma'ruf Amin, awal tahun ini menyatakan sertifikasi para dai perlu dilakukan karena para penceramah harus berkompetensi dan berintegritas. Ma'ruf menyatakan khawatir jika para penceramah tidak menguasai materi dakwah, maka para jemaah atau pendengar akan mendapatkan ilmu yang salah. Saya kutip saja pernyataan Ma'ruf. Menjadi dai itu harus benar-benar disertifikat, standarisasi, minimal yang boleh berdakwah seperti apa, supaya tidak terbalik. Maksudnya mengajak orang tapi kemudian justru menimbulkan salah, membuat orang menjadi ingkar karena dia tidak punya kompetensi. Jadi, kalau ide ini sebenarnya datang dari MUI, mengapa sekarang Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan menolaknya? Ada sejumlah kemungkinan. Pertama, karena ada kemungkinan apa yang digagas MUI tidak sama dengan yang direncanakan Kemenak. Jadi bisa saja Kemenak mengembangkan sendiri program sertifikasi dengan mengabaikan MUI. Tapi mengingat posisi Ketua MUI Ma'ruf Amin juga sekarang menjabat sebagai Wapres, kecil kemungkinan itu berlaku. Kedua, bisa jadi ketika program itu sekarang berada di bawah Kemenak, ada orang-orang tertentu di MUI yang kehilangan keuntungan dari pelaksanaan program. Mungkin saja orang yang kehilangan pemasukan itu adalah yang sekarang menolak program sertifikasi. Ketiga, ada banyak ustadz yang sadar bahwa kalau Kemenak yang menjalankannya, tidak ada jaminan bahwa mereka akan memperoleh sertifikat dengan mulus. Bayangkan nasib orang seperti Tengku Zulkarnain atau teman-temannya seperti Abdul Somad, Felix Xiao, Khalid Basalamah, Sugi Nur, Yahya Waloni, Mahir Tuwailibi, dan bahkan Rizik Syihab kalau dia memang pulang nanti. Mereka itu harus mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan. Mereka harus melewati proses seleksi di tahap itu. Kalaupun sudah lolos di tahap itu, mereka harus menandatangani fakta integritas. Bayangkan kalau orang seperti Tengku Zulkarnain menghina Kristen dan kemudian disidang oleh komisi etik dan dinyatakan dicabut sertifikatnya. Mereka memang bisa saja tidak bersedia ikut proses sertifikasi. Tapi mereka akan disebut sebagai pendakwah tanpa sertifikat. Implikasinya bisa macam-macam. Mereka bisa saja diberhentikan dari jabatan-jabatan yang selama ini mereka duduki. Atau juga ditolak untuk bicara di lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN, di masjid-masjid besar yang mensyaratkan adanya sertifikat ustadz pada setiap penceramah di sana. Kata akhir program ini memang belum tercapai. Nampaknya para ulama di MUI masih harus membicarakannya secara mendalam. Tapi demi keselamatan bangsa ini, marilah kita berharap dan mendukung Menteri Agama untuk tetap teguh menjalankan program ini. Bangsa ini sudah terbelah akibat perilaku para pendakwah yang menghancurkan. Kita memerlukan pendakwah yang terus menggunakan akal sehat, bukan yang menyebarkan pikiran jahat. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat agama akan bermanfaat.